Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Di pagi yang indah ini, kami akan membangun jalannya ibadah minggu dan juga dalam rangka perayaan Hari Raya Persembahan yang kedua di tahun 2020. Adapun sebagai warta jemaat, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri yang sudah kami sediakan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadatlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke perantaannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan juga Dialah kita. Marilah kita masuk melalui pintu gerbangnya. Marilah kita menyanyikan nyanyian syukur, sebab Tuhan itu maha baik. Setianya turun-temurun. Jemaat, mari kita bernyanyi dari PKJ 27 bait yang pertama dan yang ke-6. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Salam Patunggilan, Horas. Di tengah-tengah bulan budaya saat ini, bersama kita akan bersyukur di hadapan Tuhan, terkhusus kita, keluarga besar GKJ Manuan, di dalam Hari Raya Persembahan yang kedua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengambil saat teduh. Di dalam kebaktian kita hari ini, biarkanlah di dalam hati kita mengatakan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra ada pada saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, di dalam ibadah ini kita dituntun dalam satu tema bijaksana menata berkat. Tentu kita meyakini bahwa dalam hidup kita Tuhan tidak lalai untuk memberkati setiap kita, siapapun kita. Dan kita diajar oleh Tuhan untuk bijaksana menata berkat, sehingga hidup kita boleh sungguh merasakan damai sejahtera, merasakan karya Tuhan yang tidak pernah berhenti. Meskipun di masa-masa sulit, di masa-masa paceklik, di masa-masa wabah corona saat ini, Tuhan menuntun kita untuk terus menata berkat-Nya dan bersyukur kepadanya. Sayur kubis jatuh harga, kita nyanyikan bersama.
penjualanku tidak laku, butir padi tak berisi, sambar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Jemaat yang terkasih, bukankah pujian tadi menggambarkan situasi kondisi yang baru saja kita alami? Situasi sulit yang membuat kita hidup pun juga sulit. Namun syukur kepada Allah bahwasanya hidup kita berangsur-angsur boleh dipulihkan. Meskipun kita masih di tengah pandemi, namun kita merasakan pemeliharaan Tuhan nyata. Sehingga sampai hari ini kita bisa hidup, mencukupkan segala kebutuhan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saat ini kita datang kepadanya. Jikalau Tuhan selalu memberkati kita, lalu bagaimana sikap hidup kita di hadapannya? Sungguhkah dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, kita tetap mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan? Atau justru bersungut-sungut dan bersungut-sungut itulah yang mendominasi hidup kita? Saatnya bagi kita untuk datang kepadanya, mengakui segala kelemahan kita dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini adalah hari yang menyukacitakan bagi kami. Oleh karena kami, Tuhan izinkan untuk kembali bersekutu bersama-sama. Bahkan kami juga Tuhan izinkan untuk merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata atas hidup kami setiap hari. Terutama di tengah-tengah pandemi saat ini ya Bapa, bahwa kasih-Mu selalu ada dan memberkati setiap kami. Saat keadaan sulit juga bagi kami untuk mengucapkan syukur. Dalam keadaan sulit bagi kami untuk memahami kasih Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau di hari-hari ini justru sikap bersungut-sungutlah yang mendominasi hidup kami di hadapan-Mu. Ajarkanlah kami untuk membuka mata kami lebar-lebar, hati kami dalam-dalam, untuk sungguh melihat karya Tuhan yang begitu nyata setiap hari tak pernah putus. Karena berkat Tuhan terwujud dalam banyak hal yang kadang-kadang lupa untuk kami syukuri. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami ini, segala kesalahan kami ini. Engkau Allah kami yang pemurah, Engkau Allah kami yang penuh kasih, dan hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Tuntun dan sertai langkah kami Tuhan, sehingga ke depan dalam keadaan apapun, kami tetap mampu untuk mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah penuh. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bersama bangkit berdiri. Kita semua sudah mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dengan kasih-Nya yang mesra menyambut kita kembali, firman-Nya sebagai berita anugerah diperdengarkan kepada kita. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan,
siapakah yang dapat tahan? Tetapi padaku ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita sambut kasih Tuhan lewat tuntunannya ini dengan kita memuji namanya, kalau ku cari damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan bersama-sama Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali membangun ibadah. Di tengah-tengah peribadatan kami ya Tuhan, kami akan membaca bagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh membaca dengan baik, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Demikian juga untuk Pendeta Penti Kurniasari yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan. Apapun yang keluar dari mulut bibirnya, biarlah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitahnya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitahnya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitahnya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun
bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang senantiasa mau dituntun oleh firman yang menjadikan kita semakin bijaksana. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa hari ini kita masih dalam suasana bulan budaya yang nampak salah satunya lewat kostum, lewat pakaian yang kami kenakan. Orang mengatakan ada suku yang namanya suku Baja. Ya, inilah kami. Perpaduan antara Baja, Batak, Jawa. Semoga nanti di minggu-minggu yang akan datang atau juga di tahun-tahun yang akan datang, kita akan lebih menampilkan Nusantara di tengah-tengah gereja kita. Namun tentu yang namanya budaya tidak hanya sekedar berpakaian, tetapi bagaimana kita menyatakan diri di dalam sikap kehidupan. Renungan pada hari ini saya beri judul Bijaksana Menata Berkat. Bijaksana menata berkat. Tentu kita tidak asing dengan istilah kata investasi, berinvestasi. Dan banyak di antara kita, mungkin hampir semua di antara kita pun juga berinvestasi. Berinvestasi artinya berpikir akan kebutuhan di masa yang akan datang. Berinvestasi dengan menanam, ini tidak hanya berbicara soal duit, materi, tetapi bagaimana dengan menanam kita melestarikan alam untuk kebutuhan anak cucu kita ke depan. Investasi dengan cara menabung, investasi dengan yang mungkin sekarang ini sedang berbondong-bondong, membeli emas. Dulu waktu saya masih kecil itu 1 gram masih 10.000. Sekarang sudah nolnya tambah berapa itu kalau 1 juta? Tambah akeh banget. Berinvestasi dengan membeli aset dan semuanya sekali lagi untuk masa depan. Investasi untuk anak-anak sekolah. Bahkan teman saya ada yang putrinya baru lahir sudah tabungan pendidikan untuk anakku, padahal sekolahnya masih berapa tahun lagi ke depan. Itulah investasi. Dikisahkan gambaran kerajaan surga seperti menanti-nantikan pengantin laki-laki yang datang. Dalam bacaan kita tadi kita diajarkan bagaimana kita bisa meniru golongan gadis-gadis bijaksana. Gadis-gadis yang nampaknya juga berinvestasi ini ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa gadis-gadis bodoh ini lalu yang menjadi pembeda 5 di antara adalah bijaksana? Bukankah bodoh sebaliknya adalah pintar? Mengapa Tuhan Yesus tidak memilih
menyebut 5 perempuan itu sebagai gadis-gadis pintar. Apa bedanya pintar dengan bijaksana? Pintar berarti pandai, mahir, banyak akal, cerdik. Dan kepintaran yang hanya murni pintar saja, hati-hati, bisa disalahgunakan. Pintar dalam hal ilmu, pintar dalam hal kimia misalnya. Keri-keri nggawe bom. Kan tidak semua bisa buat. Karena dia bisa ternyata disalahgunakan menjadi bom. Pintar, cekatan, melakukan segala sesuatu dengan cepat, cek. Kalau disalahgunakan jadi apa? Cekatan, cek. Copet. Cekatan lo pinter, tapi kok ya disalahgunakan menjadi seorang copet. Lalu bagaimana dengan bijaksana? Bijaksana itu sama-sama pandai, namun di sana ada kearifan. Di sana ada kehati-hatian, kecermatan, ketelitian dalam menghadapi sesuatu. Dan apakah bijaksana bisa disalahgunakan? Tidak. Karena di sana ada akal budi yang berasal daripada Tuhan untuk terus menuntunnya. Jadi dalam kebijaksanaan ada akal budi dari Tuhan yang terus untuk menuntunnya di jalan terang. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun dia tetap mampu menembus kegelapan itu dan bertindak dengan baik dan benar. Jemaat yang terkasih, tradisi perkawinan di Timur Tengah sesuatu hal yang sudah umum terjadi di sana, bahwa pengantin pria akan menghampiri rumah mempelai perempuan untuk mengikat perjanjian dengan mertuanya. Makanya kalau di dalam Alkitab seringkali kita mendengar bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ada adat, ada tradisi yang demikian, bahwa suatu saat dia akan datang ke rumah mempelai perempuan dan juga mengikat perjanjian dengan orang tua dari istrinya. Nah, dan juga menjadi rahasia umum, menjadi rahasia umum ketika mereka datang, rombongan ini datang tidak dengan waktu patokan yang jelas dan cetha. Yang jelas hanya satu, mereka akan datang di malam hari, tetapi waktunya kapan? Sak wayah-wayah, sak wanci-wanci, pokoknya di malam hari akan datang dan berpesta di sana. Karena tradisi yang berkembang seperti itu, kemudian timbullah sebuah pertanyaan, karena biasanya memang di dalam pesta itu, di rumah sang mempelai perempuan itu ada gadis-gadis pengiring. Kalau di Jawa itu kan ada pager bagus, pager ayu, ini mungkin pager ayunya begitu ya. Ada pager ayunya yang mereka bersiap dengan membawa pelita. Tetapi pertanyaannya, kalau ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun, mengapa gadis yang bodoh tidak mempersiapkan diri dengan baik? Wis ngerti bahwa manten lanang itu tidak akan datang pada waktu yang bisa ditentukan, ditetapkan. Tetapi mengapa mereka tidak bersiap-siap dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik? Karena waktu datangnya tidak tentu, mengapa mereka tidak membawa persediaan minyak? Mungkin saja mereka merasa bekalnya cukup. Mungkin saja mereka juga salah prediksi, mudah memastikan wes mesti ndang teko sebentar lagi datang, tidak selama yang dibayangkan. Dan mungkin yang ketiga, menyepelekan bahwa merasa menunggu manten lanang bukanlah sesuatu hal yang penting. Ya, mungkin mereka ada di situ dadi pager ayu hanya terpaksa saja. Mereka tidak melakukannya dengan sukacita. Dan yang terjadi pada akhirnya beberapa saat menunggu menjadi waktu yang sia-sia. Garek maeme, garek pestane, tinggal menikmati saja. Mereka tidak diperkenankan. Karena syarat utama mereka bisa masuk ke dalam tempat berpesta itu adalah pelita mereka tetap
menyala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah gambaran kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang menantikan kehadiran Sang Mempelai pria kita, yaitu adalah Tuhan Yesus dalam kehadirannya, kedatangannya yang kedua. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menantikannya. Biarlah kita pun juga menginvestasikan bukan hanya perkara duniawi, namun juga untuk kehidupan kekal kita di masa yang akan datang. Marilah kita memastikan bahwa minyak kita cukup untuk menyalakan iman kita sampai pada saatnya. Mari kita pastikan betul-betul nyala pelita yang melambangkan iman percaya yang tidak pernah padam, seberapapun lamanya, seperti apapun tantangannya. Mari kita pastikan nyala iman kita akan tetap ada, seberapapun lamanya Gusti Yesus rawuh dan apapun tantangannya. Sedangkan minyak menggambarkan umat Tuhan, kiranya terus menyimpan kasih, pengharapan di dalam Kristus Yesus di dalam perjalanan hidupnya. Untuk menyalakan iman itu dibutuhkan minyak. Apa itu? Kasih kita. Apa itu? Pengharapan kita. Teruslah diisi buli-buli kehidupan itu. Jadilah bijaksana dan jangan biarkan bekal kita menyusut. Minyak kita menyusut. Kasih kita menyusut, pengharapan kita menyusut. Jikapun menyusut, kita manusia biasa. Kadang minyaknya ya kelong, kadang ya wis tekan ngesor. Tipis, tinggal sedikit. Tetapi sadarilah ketika minyak itu menyusut, segeralah kembali hidup di dalam kasih seperti yang diteladankan oleh Kristus Yesus. Pengharapan meskipun kita tidak melihat, meskipun kita masih menanti-nantikan pertolongannya, nyalakan terus pengampunan yang sejati di dalam kehidupan kita. Masih ada waktu bagi kita. Mari, saatnya bagi kita untuk melihat minyakku saiki sepiro yo. Minyakku seberapa? Nek wis karek tipis nyala, iman kita mindlip-mindlip, segeralah kembali mengisi buli-buli kita. Demikian juga biarkanlah kebijaksanaan Tuhan menuntun kita saat ini, sehingga kita dimampukan untuk merayakan HRP yang kedua dengan sukacita. Kunci bagaimana kita bisa merayakan HRP ini dengan sukacita adalah sama seperti perumpamaan tadi. Bagaimana gadis-gadis ini melihat kedatangan Tuhan. Kalau ini dirasa penting, pasti akan mempersiapkan dengan baik dan menjadi gadis-gadis bijaksana. Bagaimana kita melihat HRP, ini pun juga akan menjadikan kita atau memperlihatkan bagaimana kita bersikap. Nek HRP dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, ya sudah, persiapan kita pun juga akan biasa-biasa saja. Atau mungkin juga masih ada yang melihat HRP ini sebagai beban, koyok gadis-gadis yang tadi itu. Terpaksa mungkin dadi pager ayu, atau justru kita melihat bahwa HRP ini adalah tempat bagi kami untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Atase kahanane koyo ngene, Tuhan masih memelihara kita semua. Dan kiranya Tuhan pun juga memberikan pertolongannya sehingga kita bijaksana untuk menatap berkat Tuhan. Bersyukur itu bukan perkara sithik akeh. Bersyukur itu adalah sikap hati. Di tengah-tengah situasi seperti ini dan kita mampu untuk menyisihkan berkat Tuhan, kita khususkan untuk HRP, itu sangat luar biasa. Gusti, Tuhan, meskipun situasi sulit tetapi aku tetap mau bersyukur kepadamu. Sithik disisihke. Dan itulah yang kemudian
menjadi ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhanlah yang juga memberikan kebijaksanaan kepada panjenengan semua untuk menatap berkat Tuhan di masa-masa seperti ini, luar biasa datang kepada Tuhan dengan sukacita yang besar. Dengan demikian, kiranya persembahan yang akan kita himpun dalam HRP yang kedua ini sungguh boleh kembali menjadi berkat bagi kita dan menyukacitakan hati Tuhan. Selamat menyambut HRP, Hari Raya Persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bersama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menghaturkan persembahan-persembahan kita di hadapan Tuhan. Baik persembahan sulung, demikian juga dengan persembahan-persembahan yang telah dihimpun oleh seluruh warga jemaat, wilayah, dan kelompok. Kita akan masuk di dalam prosesi masuknya persembahan sulung di dalam ibadah kita. Kita akan bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan litani. Sesungguhnya Tuhanlah sumber segala berkat, Tuhanlah yang menolong kita dan Tuhanlah yang memberkati kerja kita. Karena itu layakkah kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku.
Persembahan tarian Di Sini Aku Bawa Tuhan di Song Adong Huboan untuk mengantarkan persembahan sulung kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kita sudah ada natura sulung yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan. Meski demikian, meski tidak nampak, tetapi persembahan-persembahan dari warga jemaat, dari wilayah dan juga kelompok pun sudah dihimpun. Dan saatnya bagi kita untuk menghaturkannya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita menyatukan hati, kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Berkat Tuhan tak terperi, berkat Tuhan tak terhitung di dalam hidup kami. Hari Raya Persembahan yang kedua GKJW Manuan, biarlah kami lihat sebagai waktu kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan tidak berhenti berkarya kebaikan. Berkat-berkat terbaik telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, berupa materi, berupa kesehatan, berupa damai sejahtera. Terima kasih, ya Tuhan. Saatnya bagi kami untuk mempersembahkan semuanya di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam kami mempersembahkan, mengkhususkan, meteng berkat daripada Tuhan, terselip dosa-dosa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuninya dan melayakkan kami semua, mulai dari anak-anak, balita, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan lansia yang telah mempersembahkan saat ini untuk terus belajar mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kiranya segala persembahan yang telah kami haturkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan,
dan boleh kembali menjadi berkat bagi kami semua dan seluruh ciptaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan segala persembahan kami. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, inilah persembahan sulung kita yang akan kita lelang seusai ibadah ini. Ada apa saja? Hampir mirip dengan HRP yang pertama, ada sembako komplit, apapun ada di sini. Ada beras, ada mie, ada kecap, ada kopi, yang suka ngopi, ada kletikan, baik yang sudah bisa dimakan atau yang harus digoreng dulu, semuanya komplit. Monggo berpartisipasi di dalam lelang sulung dan yang akan diteruskan dengan lelang-lelang natura yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sehingga kita mampu untuk bersukacita bersama-sama. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tibalah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Untuk ibadah pada hari ini, persembahan ada dua macam. Persembahan pertama adalah persembahan syukur HRP dan yang kedua adalah persembahan umum ibadah minggu. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita dengan diiringi pujian dari PKJ nomor 146. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Bawa persembahanmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Hanya ungkapan syukur yang patut kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ada dan membersamai kami terkhusus di dalam ibadah kami saat ini. Bersama kami dapat bersukacita masuk di dalam hari raya persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan, segala rangkaian hari raya persembahan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Semua warga jemaat dapat berpartisipasi dan panitia juga dapat menata mengatur segala sesuatu dengan baik, dengan tata cara yang berbeda dari yang biasanya. Namun ketika Tuhan ada, Tuhan memberkati segala proses kami, tentu dapat berjalan dengan baik dan lancar, mewujudkan rasa sukacita kami bersama di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini kami juga membawa seluruh warga jemaat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami memohon Engkau memberikan perlindungan-Mu,
memberikan kekuatan-Mu, memberikan kesehatan bagi mereka semua. Sehingga kami dimampukan untuk dapat menjalani hidup dengan baik meskipun masih di tengah-tengah pandemi ini. Kami terus berdoa, Tuhan, kiranya pandemi ini segera dapat teratasi, obat, vaksin yang tepat dapat segera ditemukan dan akan menolong banyak jiwa-jiwa, dan siapapun yang terlibat di dalamnya, di dalam pengadaan vaksin obat ini, Tuhan berkati, dapat bekerja dengan sepenuh hati dan juga dengan penuh kasih. Demikian juga segala tenaga medis yang sampai hari ini juga terus berjuang siang dan malam untuk membantu menolong raga yang lain. Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka semua. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi warga jemaat kami yang sedang sakit. Tuhan, dimanapun mereka berada, yang terbaring di ranjang, yang mungkin juga sudah mulai kembali bangkit dan dalam masa-masa pemulihan, Tuhan kuatkan saudara kami, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Setiap pergumulan hidup kami, tentu jika kami sendiri yang menanggung, kami tidak akan mampu. Sertailah kami ya Tuhan, sehingga setiap pergumulan hidup kami apapun wujudnya dapat kami lewati dengan baik. Bapa, hari ini kami membawa persembahan kami, persembahan ibadah minggu sekaligus ucapan syukur HRP. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terulur dan mempersembahkan kepadamu. Berkatilah pekerjaan kami dan berkatilah tubuh jiwa raga kami sehingga terus dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, mampu bijaksana menata berkat Tuhan, sehingga segala kebutuhan kami, bahkan ucapan syukur kami kepada Tuhan tak terlalaikan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, terkhusus proses HRP 2 hari ini. Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami. Kami mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan tetap beriman, marilah berpegang pada ajaran Kristus di dalam kita menjalani kehidupan ini, dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi kebaikan-Nya. Terpujilah Tuhan. Bila topan keras melanda hidupku, kita nyanyikan bersama. Kau
Bersama terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberkati kita dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah jalannya ibadah Minggu pada pagi hari ini dalam rangka perayaan Hari Raya Persembahan yang kedua di tahun 2020. Dari awal pertengahan sampai selesai sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua adalah berkat serta kasih karunia Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat untuk mengikuti lelang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.